Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mengunjungi dan mengobservasi wisata bersejarah Pancasila Sakti dan Lubang Buaya. Cikidot. Ini apa nih? Khusus pembantaian. Ya, tidak kaca ini tadi.
bisa nggak karatan ya? Ya, tongkat apa sih kalau kayak gini tuh? Tahu deh. Buram anjing dibersihin lah. Main setengah sih. Sembarangan dong. Ini gede banget ya. Dulu yang gepeng. Itu di tembok artinya kalau gepeng. Tapi dia yang selamat ya. Itu apa nih? Kepalanya mana kepalanya? Merikit banget ya peninggalan dia ya. Oh iya, ini namanya nih yang diseret. Ini kemana aja sih? Bingung gue tuh. Di Star Festivalnya enggak ada. Pernah bikin jenis enggak? Ini apa aja? Selamat pagi Pak. Selamat siang. Siang ya. Oke deh siap. Maaf nih kami mengganggu waktunya. Iya baik, saya terima di sini.
Sebelumnya kenalin kami dari Seman 7 Bekasi. Seman 7 Bekasi. Lebih tepatnya di daerah Karanggan Pasar sana Pak. Oh, Karanggan. Ya, kami dari kelas 11 kita dapat tugas penelitian untuk mewawancarai orang dan itu masuknya dalam mata pelajaran IPS ya. Sejarah ya. Iya. Jadi kami udah boleh nanya-tanya nih. Boleh ya. Saya perkenalkan dulu sebelumnya ya. Saya sini Mayor Infantri Ahmad, menjabat sehari-hari sebagai Kasubsi Info Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Selamat datang untuk adik-adik dari Siswadi Karanggan. Silakan. Ya. Ini kan tadi Bapak udah perkenalin nih. Saya juga boleh dong kenalin. Iya. Perkenalkan, saya Alfian Samunte dari kelas 11. Selaku ingin mewawancarai Bapak lah. Baik. Oke. Pertanyaan pertama ya Pak. Oke. Kira-kira nih kami belum tahu nih monumen Pancasila Sakti ini kapan didirikan. Belum tahu kapan. Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya didirikan atau mulai perencanaannya itu pada tahun 1967 ya. Yang menggagas atau yang memperkasa itu dari jajaran Angkatan Darat, kemudian juga dari Pak Soeharto selaku Presiden Republik Indonesia ya pada tahun 67 itu perencanaannya, jarak beberapa waktu sampai pada tanggal 1 Oktober ya, tahun 1972 monumen diresmikan oleh Presiden Soeharto. Itu. Kira-kira ini kenapa sih pemerintah mau mendirikan monumen ini? Kalau kira-kira kenapa ya, tujuan daripada monumen ini dibangun ya, yang pertama itu ya, untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan revolusi ya. Menghargai jasa perjuangan para pahlawan revolusi. Yang kedua, untuk kita ini sebagai generasi muda supaya lebih paham dan tahu akan bahaya laten komunis. Dan yang ketiga adalah tujuannya adalah untuk berwisata ya bagi para pelajar, kalangan masyarakat untuk berwisata ke sini supaya lebih mengenal tentang sejarah G30 SPK itu sendiri. Itu tujuannya monumen dibangun. Berarti peran ini cukup penting lah ya Pak untuk masyarakat. Cukup penting supaya kita bisa lebih mengenal sejarah tentang G30S ya di sini. Jadi kalau boleh tahu nih tanggapan masyarakat terhadap pembangunan ini musim ini bagaimana nih Pak? Selama ini kita hanya melihat dari segi pengunjung ya cukup antusias ya, dari kalangan sekolah bahkan dari TK juga sudah ada kunjungan ke sini ya. Tujuannya kita merespon keingintahuan bagi masyarakat kita tentang sejarah G30S yang sesungguhnya, karena di sini lokasi kejadiannya gitu. Dan nama tempat ini Lubang Buaya ya Pak? Ya, Lubang Buaya betul. Kalau boleh tahu asal usul nama Lubang Buaya ini dari mana? Asal usul Lubang Buaya karena tempat ini Lubang Buaya adalah nama kelurahan, bukannya mitos tentang hewan yang bernama buaya. Jadi sejak dulu itu sudah bernama Lubang Buaya seperti itu. Kalau tidak salah ini tempatnya nggak jauh dari Halim ya Pak ya? Betul. Bapak tahu nggak nih topografi daerah ini tuh kayak gimana? Secara geografis ini ya kontur tanahnya itu tidak rata, tidak datar ya. Sebagian dulu itu ada sawah-sawah, terutama sebelah timur sana itu ya. Arah itu ada sungai-sungai. Kemudian tadi kita masuk arah parkir itu tanaman atau pohon-pohon perkebunan karet, namun tidak produktif. Nah kalau daerah sini ini kelurahan Lubang Buaya waktu itu. Jumlahnya masih ada 13 rumah ya yang tercatat di Kelurahan Lubang Buaya, dan setelah peristiwa G30S yang 10 itu tidak terlibat di relokasi oleh pemerintah, jadi lahan ini dibeli ya, pembeliannya pun secara bertahap gitu. Dan pembangunannya juga secara bertahap dari mulai cukup sumur ya, lokasi rumah yang bersejarah itu sampai ke sini. Nah, itu jadi pembangunannya cukup bertahap. Jadi nama Lubang Buaya itu adalah nama daerah. Ini kan salah satu tempat bersejarah ya, dan hampir semua masyarakat Indonesia tuh tahu. Kira-kira nih masyarakat sini juga mengelolanya bagaimana nih Pak untuk menjadi lebih baik lagi tempat ini? Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya ini kepemilikan itu atau pengelolanya dari dinas ya, dari dinas khususnya kita Mabes TNI, terdiri berbagai angkatan.
Jadi pengelolaan dan perawatan didukung oleh dinas, oleh Mabes TNI. Masyarakat kira-kira bantu Kalau masyarakat di sini ada sebagian yang ikut berpartisipasi jualan di bawah gitu ya, di parkiran, tentunya untuk menunjang perekonomian mereka juga. Dan hari Minggu biasanya juga di sini ada kegiatan apa di lapangan park itu senam aerobik ya. Senam aerobik juga ada semacam kalau saya sebut kayak pasar kaget ya, pasar pagi itu ya. Sambil aerobik, sambil ada yang jualan, sambil kulineran dari pagi-pagi juga. Jadi cukup bisa membantu bagi lingkungan masyarakat sini, bisa digunakan sarana olahraga baik pagi ataupun sore ada yang masih jogging di sekitar area sini Lubang Buaya. Jadi masih sering dipakai lah. Ya, rutinitas masih berjalan. Kira-kira selain untuk menambah mata pencaharian, dan lain-lain itu dipakai lagi nggak Pak mungkin atau upacara? Nah, kalau upacara di sini upacara peringatan 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila saja yang diselenggarakan oleh dari Kemendiknas ya, itu bersifat nasional yang dihadir oleh pejabat pemerintahan. Oke, Pak. Dan ini Pak, kami sempat kaget nih pertama kali nih saat datang sini. Ternyata kita nggak seperti yang diharapkan juga kan. Ternyata kadang sepi, kadang tiba-tiba ramai juga. Iya betul. Jadi kira-kira nih selama Bapak sini tuh pengunjungnya ini antusias gak sih untuk datang sini? Atau kadang mungkin cuma beberapa kali sehari sekali ramainya, mungkin kadang sepi lagi. Pengunjung itu mungkin ya tergantung program dari sekolah ya, program di sekolah. Biasanya ya bukan biasanya, tapi memang banyak juga yang berkunjung ke sini ya dari kalangan terutama sekolah ya, dari SD, SMP, SMA sampai mahasiswa pun ke sini ya, sama seperti begini juga, cari-cari bahan untuk observasi ya, seperti itu. Kalau boleh tahu nih Pak, kan awal pembuatan ini cukup menjadi hal yang masalah apa ya, sebelum kita balik ke sejarah juga, karena ada masalah timbul monumen ini itu. Bapak boleh ceritain nggak sedikit masalah yang menjadi peran penting sehingga monumen ini tuh ada? Kalau secara masalah itu bukan masalah sebetulnya, karena memang di sini lokasi kejadian. Kemudian jangan sampai kehilangan momen ya, tempat peristiwa ini yang memang harus kita lestarikan sebagai bukti sejarah atas terjadi peristiwa G30 SPK itu sendiri ya. Jadi tidak ada masalah buat dibentuknya monumen di sini, khususnya kita bangsa, agar kita lebih mengetahui tentang sejarah kita. Boleh jelasin sedikit Pak garis besarnya G30 SPK itu? Latar belakangnya terjadi G30 SPK itu ya, Indonesia pernah mengalami pemberontakan di tahun 48. Ini kita secara singkat. Tapi sebetulnya PKI itu sudah ada dari judulnya. Concern mereka adalah mengenai isu kesetaraan atau kepemilikan bersama gitu. Namun pada pelaksanaannya mereka saling menjatuhkan, yang tidak ikut sama dia itu ya dibantai. Nah, di tahun 48 ini kepimpinan PKI yang dipimpin oleh Musso ya ingin mendirikan komunis Indonesia Soviet. Akhirnya karena kita sudah merdeka, sudah berlandaskan Pancasila, tentunya kan tidak boleh seperti itu ditumpas oleh TNI. Namun penumpasannya tidak tuntas karena Indonesia juga sedang menghadapi agresi Belanda yang kedua. Kemudian PKI sampai ikut partai di tahun 55 ikut pemilu dan termasuk partai yang terbesar keempat di Indonesia dengan eksisnya, karena memang menurut Presiden Soekarno partai yang sangat progresif, tumbuh berkembang hingga mempunyai partai yang terbesar. Dan di waktu itu PKI sudah kurang lebih ya jumlah pendukungnya 2.700.000 orang ya di Indonesia, sudah cukup besar. Nah, di tahun 65 ya mereka sudah merasa yakin ingin merebut kekuasaan. Nah, kekuatan waktu itu ada pada tentara atau TNI, dalam ini adalah Angkatan Darat yang sangat dominan. Kemudian ada isu Dewan Jenderal yang seolah-olah katanya ya TNI akan menguasai Indonesia, dan satu lagi Presiden Soekarno dalam keadaan sakit. Nah, apabila kondisi Presiden Soekarno sakit kemudian meninggal, yang khawatirkan yang akan berkuasa adalah
TNI. Nah TNI PK ini tidak mau keduluan oleh TNI, maka dibuat suatu rencana itu dengan nama Gerakan 30 September. Jadi ada sedikit salah komunikasi juga. Iya, ya. karena memang PK itu ingin menguasai Indonesia pada dasarnya seperti itu. Tapi semakin sekarang juga udah makin aman lah ya Pak ya. Udah. Nah, setelah itu terjadi G30S, kemudian kekuatan TNI semakin solid dan di bawah kepemimpinan Pak Harto, PKI bisa dibubarkan, sudah dibekukan berdasarkan surat MPRS nomor 25 tahun 66 ya, sudah dibekukan, tidak ada lagi namanya Partai Komunis, begitu. Sudah tidak tumbuh lagi. Sampai sekarang tidak ada pencabutan. Kecuali itu partai dicabut, kita tidak tahu itu wewenang namanya presiden lah yang berkuasa untuk mencabut kembali. Tapi saya rasa tidak ya, karena itu merupakan adalah suatu yang sangat berisiko tinggi apabila itu timbul kembali. Nih Pak, kalau kan sekarang medianya digital ya Pak, kadang ada yang teori-teori gak jelas, banyak. pendapat gak jelas, itu tanggapan Bapak tuh gimana? Tanggapan saya ya, saya juga sering lihat juga ya di YouTube atau dimanapun berada, karena pada hakikatnya ya sejarah memang fakta yang jelas di sini adalah korban adalah dari Angkatan Darat yang merupakan pahlawan-pahlawan kita yang memang menegakkan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau versi-versi lain ya kita tidak bisa memberikan statement seperti itu. Yang jelas buat kita adalah inilah sejarah kita. Sejarah kita yang harus kita pegang, yang harus kita jaga, kedaulatan rakyat. Kalau ada pendapat-pendapat, ya biarkan saja seperti itu. Begitu. Pendapat-pendapat negatif kayak, oh ternyata si A ini. Ya, karena kan mereka ada yang suka dan tidak suka, begitu ya. Mereka pun kadang-kadang tidak objektif seperti itu, menilainya dari kepentingan pribadi seperti itu. Oh iya, ngomong-ngomong menjaga nih Pak, kita balik lagi ke geografi ya. Kita tuh ngeliat kalau ini tuh bersih banget, cuacanya juga cukup Panas. Iya panas juga. Tapi kita wilayahnya asli hijau gitu tuh. Itu ada caranya nggak sih Pak? Selain dari kedinasan gitu? Memang di sini kita termasuk konservasi ya dari kedinasan kebudayaan dari cagar alam, ini termasuk cagar alam. Jadi artinya memang kita pelihara gitu ya. Ada penghijauan apabila ada pohon yang memang rusak atau mati, kita tanam kembali dengan pohon-pohon yang lain. Intinya memang ini harus bersifat asli ya. Apalagi dari depan kita juga nggak boleh sembarangan tebang pohon tuh, karena memang sudah ada peraturannya untuk lingkungan hidup, sesuatu yang penghijauan area kota yang menghijau seperti itu. Dan terakhir nih Pak, kedepannya monumen Pancasila Sakti ini bakal diapain nih Pak? Apakah dihijaukan lagi cagar alamnya atau mungkin ditambahin sejarah-sejarah lain? Oh gitu ya. 30 SPK? Saya juga sebagai pengelola di sini sebetulnya pingin ya, karena mungkin masih ada, bukan mungkin ya, kalau menurut saya itu ada kekurangan koleksi ya, karena memang kita di sini sifatnya apabila ada inisiatif sesuatu gitu, kita harus dari atasan ya, dari pimpinan jajaran TNI khususnya Pusjara, mungkin ada program apa ya kita tidak tahu ya, karena itu merupakan urusan bagi pejabat ya. Kalau kita sifatnya hanya melaksanakan saja di bawahnya, begitu, melestarikan, melaksanakan dan menjaga. Jadi Bapak keinginan ada hal baru lah ya Pak ya? Ya kepingin juga kita kelengkapan lain, sarana pendukung gitu kan. Di sini mungkin juga kurang dingin atau semacam layar monitornya gitu. Kita juga kepingin, tapi memang membutuhkan proses. Kita tidak serta-merta ada permohonan didukung, tidak seperti itu juga. Oke, terima kasih ya Pak. Bapak ada kata-kata atau kesimpulan mengenai G30 SPK ini untuk masyarakat? Buat kita sebagai generasi muda ya, saya bukannya berpesan mari kita menjaga persatuan dan kesatuan. Intinya kita harus mencintai sejarah ya, mencintai sejarah kita, khusus sejarah G30S. Jangan sampai peristiwa ini terulang kembali itu ya. Harus banyak belajar lah kita tentang sejarah. Harus banyak belajar tuh guys. Gitu aja. Oke, terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Maaf mungkin kalau saya agak lama atau belibet atau salah kata tadi. Mohon maaf ya Pak. Ya, sama-sama kita hanya mendukung aja ya, karena memang tidak dari
ini aja, banyak dari yang lain juga seperti ini. Ya. Yang untuk observasi, untuk bertanya-tanya sesuai dengan kepentingan pendidikan. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.